Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan percobaan Melde. Percobaan Melde bertujuan untuk mengetahui cepat lambat gelombang transversal pada seutas tali. Nah, alat-alat yang kita gunakan yang pertama adalah catu daya. Nanti catu daya ini digunakan untuk membuat sumber tegangan listrik pada vibrator. Jadi nanti dihubungkan dengan vibrator. Vibrator itu adalah alat yang kedua, digunakan untuk menggetarkan tali ya. Nanti pastinya kita butuh tali. Terus yang keempat, kita butuh gunting untuk menggunting talinya dan meteran untuk mengetahui panjang tali. Lalu kita juga butuh neraca digital ya, boleh neraca apapun untuk menimbang dari massa tali. Begitu juga kita butuh beban ya, yang digunakan sebagai tekanan tali. Nanti ini bebannya. Kita butuh juga kabel, dan yang terakhir kita butuh katrol untuk ini di ujung dari talinya itu. Jadi nanti talinya kita masukkan ke dalam lubang vibrator dan dihubungkan dengan beban melalui kabel. Oke, kita langsung saja melakukan percobaannya. Langkah pertama adalah kita hubungkan vibrator dengan catu daya. Nah, di vibrator ini tertulis maksimal 3 volt AC. Jadi kita hubungkan ke catu daya yang AC. Ini ya. Lalu kita potong seutas tali ya. Kita ambil panjangnya 1 meter ya. Kita paskan dulu 1 meter atau 100 cm. Lalu kita timbang menggunakan neraca ya. Jadi nanti kita akan memperoleh mu atau massa per satuan panjang dari tali ya. Kita hidupkan neracanya ini, lalu kita timbang talinya. Ternyata di sini tertera 0,66 gram ya. Massa dari tali adalah 0,66 gram, panjangnya 1 meter. Nah, lalu kita masukkan tali ini ke dalam lubang vibrator ya. Di vibrator ada lubangnya, ini digunakan untuk memasukkan tali ya. Kita kencangkan, nah, jadi talinya tidak bergerak ya ini. Nah, lalu ujung tali ini kita gabungkan, maaf ternyata kurang panjang. Kita pasang dengan beban ya. Jadi bebannya kita pasang. Kita ambil 50 gram ya. Ini sudah dengan pengaitnya itu masanya 50 gram. Jadi bebannya ini digunakan sebagai gaya tegangan pada tali ya. Kita rekatkan sini, kita gantungkan. Nah, sudah. Lalu jika nanti kita menghidupkan catu daya, otomatis vibrator akan
bergetar. Dengan getaran vibrator ini nanti talinya akan bergetar juga ya, nanti bisa membentuk gelombang. Nah, karena diberi beban sebesar 50 gram, jadi nanti gayanya berarti F sama dengan massa beban ini dikalikan gravitas ya. Nanti kita lihat akan terbentuk gelombang yang di sini. Nah, kita ambil dari satu simpul ke simpul yang lain panjangnya berapa. Nah, panjang dari satu simpul ke simpul yang lain menandakan adanya setengah lambda atau setengah panjang gelombang. Nah, nanti kita ukur itu berapa ya. Oke, seperti itu. Mari kita lakukan percobaannya. Setelah alatnya beban itu sudah terpasang pada tali dan tali sudah dihubungkan dengan vibrator, kita nyalakan satu dayanya. Karena tadi vibratornya maksimal 3 volt AC, berarti ini kita pindah ya ke 3 volt AC. Kita lihat 3 volt AC dan ternyata terbentuk 1,5 gelombang, 1 gelombang setengah ya. Kita ukur dari simpul ke simpul ini, kita ukur panjangnya berapa. Ini kan, ini ternyata panjangnya dari simpul ke simpul, hati-hati sekali, 28 cm. Oke, kita matikan, kita nyalakan dulu. 28 cm ya, kita tulis. Nomor 1, frekuensi yang kita gunakan itu 50 Hz ya, frekuensi PLN. Nah, tadi lambdanya itu dapat dari, tadi kan dari simpul ke simpul, di simpul 1 ke simpul kedua itu adalah 28 cm. Nah, dari simpul ke simpul itu adalah setengah lambda, itu adalah 28 cm. Jadi setengah lambda sama dengan 0,28 meter. Berarti lambda sama dengan 0,56 meter. Ya, ini 0,56 meter. Terus F-nya di sini adalah ini beban yang kita gunakan. F-nya itu adalah M G ya. Jadi tadi masanya 50 gram, berarti 0,05 kg. Kita pakai percepatan gravitasinya 10, berarti 0,5 Newton ya. F-nya 0,5 Newton. Oke, kita lanjutkan ke percobaan yang kedua dengan menambah bebannya ini. Kita lihat apa yang terjadi dengan panjang gelombang. Kita nyalakan satu dayanya kembali. Kita hidupkan ke arah 3 volt. Ternyata ini getarannya dari sini, gelombangnya dari sini sampai 32 cm ya. Itu dari simpul ke simpul, berarti sama ya 50 Hz. Kalau dari simpul ke simpul ini menjadi 31, jadi ini 0,32 meter, 31, berarti ini lambdanya adalah 0,62 meter. 0,62. Oh, ini sudah. Terus tadi karena kita menggunakan beban 60 gram, berarti ini 0,6 Newton. Ya. Kita lanjutkan ke bebannya lagi, ditambah menjadi 70 gram. Kita ambil yang 10, lalu kita ganti 20 ya. 20 gram kita gantungkan di sini. Kita ulangi dengan menyalakan satu daya, lalu arahkan ke arah 3 volt AC.
Ternyata memang ini harus terlihat teliti sekali ya. 33. Kita kembalikan ke 0, satu dayanya harus sama 33 cm ya. 50 Hz. Berarti kalau 33 cm lambdanya adalah 0,66 meter ya. Caranya sama seperti tadi. Terus ini gayanya 0,7 meter. Lanjut ke percobaan yang keempat, menambah beban 10 gram menjadi 80 Newton. Nanti bebannya ya, gaya tegangan talinya itu ya 0,8. Kita nyalakan satu daya, lalu arahkan ke arah kebakar. Kita atur lagi. Ternyata panjang dari simbol ke simbol adalah 36 cm. Berarti kalau 36 adalah 0,72 meter. Ini 0,8 Newton. Lanjut, tambah lagi 10 gram. Jadi kita ambil yang 10 gram, kita ganti yang 20. Jadi ini 50, terus ini 20 gram, ini 20 gram. Totalnya adalah 90 gram. Sama seperti tadi, kita hidupkan satu dayanya, kita arahkan ke arah kiblat. Kita atur panjang dari simpul ke simpul adalah dari simpul yang berbeda. 38 cm. Oh maaf, ini biar tidak berisik, kita arahkan ke arah 0 volt. Ini 0,38 ya tadi, berarti ini 0,76 meter lambdanya, terus F-nya 0,9 Newton. Lanjut, apakah masih bisa kalau diberi beban 100 gram ya? 100 gram berarti ditambah saja 10 ya. Tambah 10 gram, kita gantungkan ke bebannya. Kita arahkan satu daya ke arah 3 volt. Ternyata terbentuk gelombangnya sudah tidak jelas ya. Ini simpulnya di mana, kadang lebih simpul, kadang bisa bergetar ya. Ternyata sudah tidak bisa lagi. Jadi kemungkinan vibrator ini hanya bisa untuk maksimal 90 gram ya. Gitu ya. Jadi didapatkan, kita dapat 5 data ya. Ini data yang menentukan 5 data. Kita tambahkan di sini tabel untuk cepat lambat gelombang. Jadi ya, ada V tentang yang rumusnya lambda kali F, dan juga ada V yang rumusnya akar F per mu ya. Kalau kalian buat di rumah tabelnya yang bagus ya. Oke. Lambda sudah ada di sini, F sudah ada di sini ya. Berarti F yang tegangan tali sudah ada di sini. Tinggal mu. Mu itu adalah massa per 1
satuan dari panjang tali. Massa tali tadi kan 0,66 gram per panjang talinya tadi 100 cm. Nah, kita berarti dapat mu 0,66 kali 10 pangkat min 3 kg per 1 meter ya. Jadi mu-nya adalah 0,66 kali 10 pangkat min 3 kg per meter. Kita tulis ke sini V sama dengan lambda kali F. V sama dengan lambda kali F. 0,56 kali 50. Hasilnya adalah 28. Ini satuannya cepat lambat adalah meter per sekon ya. Oke. Lalu V yang di sini. V sama dengan akar dari F per mu. F-nya adalah 0,5 ya, dibagi mu-nya 0,66 kali 10 pangkat min 3 kg per meter. Hasilnya adalah 27,52 meter per sekon. Lanjut ke percobaan kedua. V sama dengan lambda kali F. V sama dengan lambda kali F. 0,62 kali 50. Hasilnya adalah 31. Lalu yang V sama dengan akar F per mu ya. Akar dari 0,6 dibagi 0,66 kali 10 pangkat min 3. Hasilnya adalah 30,15. Lalu percobaan yang ketiga, V sama dengan lambda kali F. 0,66 kali 50. Hasilnya adalah 33 meter per sekon. Lalu yang V sama dengan akar dari F 0,7 dibagi 0,66 kali 10 pangkat min 3. Hasilnya adalah 32,5 meter per sekon. Lalu yang keempat, V sama dengan lambda kali F 0,72 kali 50. Hasilnya adalah 36 meter per sekon. Lalu yang V sama dengan akar dari 0,8 dibagi 0,66 kali 10 pangkat min 3 adalah 34,8 meter per sekon. Lalu yang terakhir, V sama dengan lambda kali F 0,76 dikali 50. Hasilnya adalah 38 meter per sekon. Lalu yang V sama dengan akar dari 0,9 dibagi 0,66 kali 10 pangkat min 3 adalah 36,9 meter per sekon. Kita lihat di sini terdapat perbedaan V ya. Ini andaikan ini adalah V1, ini V2 ya. Ternyata perbedaannya, kita lihat ya berapa perbedaannya. V1 min V2. 28 kurangi 27,52 hasilnya adalah 0,48. 31 kurangi 30,15 hasilnya adalah 0,85. Terus 33 kurangi 32,5 adalah 0,5. Lalu 36 kurangi 34,8 adalah 1,2. Dan yang terakhir 38 kurangi 36,9 hasilnya adalah 1,1. Ternyata di sini ada perbedaan V1, V2 ya, dibuktikan dari V1 min V2 ini. Nah, kita lihat seberapa persen perbedaannya. Kita rata-rata dulu V1 ya, jadi 28 ditambah 31 ditambah 33 ditambah 36 ditambah 38 dibagi 5 hasilnya adalah 33,2. Itu V1 rata-rata ya. Lalu yang V2 rata-rata dari 27,52 30,15 ditambah 32,5 ditambah 34,8 ditambah 36,9 dibagi 5 hasilnya adalah 32,4. Lalu yang ini
rata-rata dari 0,48, 0,85, 0,5, 1,2 dan 1,1 adalah 0,83 ya. Ini rata-rata P1 min P2. Sekarang kita rata-rata V1 dan V2 ini rata-rata dari 33,2 dan 32,4 adalah 32,8. Nah, kita bandingkan dengan ini. Jadi seberapa persennya? Itu 0,83 dibagi 32,8 kali 100%. Hasilnya adalah 2,5%. Jadi seberapa bedanya adalah 2,5%. 2,5% itu kecil kan? Nah, kenapa bisa muncul 2,5%? Itu kita lihat dari data yang kita ambil tadi. Frekuensi PLN 50 Hz itu berarti tetap ya. Lalu tegangan pada tali kita gunakan bebannya itu memakai beban yang standar ya. Jadi pakai 0,5 Newton itu pakai standar. Lalu bahannya kan juga kita tidak berubah, mu-nya tetap. Nah, jadi kemungkinannya ada saat pengukuran panjang gelombang. Jadi waktu saya mengukur panjang gelombang yang pertama, bisa saja yang tertera dari simpul ke simpul itu tidak 28 cm ya, bisa saja 29 cm ya, tepatnya 29 cm, tapi saya mengukurnya 28 cm sehingga lambdanya menjadi 0,56 meter gitu. Jadi dari percobaan ini dapat kita simpulkan bahwa cepat rambat gelombang itu berbanding lurus dengan akar dari gaya pada tali dan berbanding terbalik dengan massa persatuan panjang tali atau mu. Sekian percobaan metode yang kita lakukan. Sampai jumpa di percobaan selanjutnya. Tetap semangat anak-anak Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya.